8 dari 29 orang warga Kelurahan Wijaya Kusuma yang positif terpapar virus COVID-19 kini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara akses keluar masuk di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Wijaya Kusuma dibatasi. Pasca ditemukannya 29 warga yang positif terpapar COVID-19 dari klaster tahlilan, kini akses keluar masuk di RT 01 dan RT 02 dibatasi. 7 warga kini menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Jakarta Barat. Sementara 1 orang warga menjalani isolasi mandiri di Serang, Banten. Sebenarnya sih tidak kabur. Jadi waktu evakuasi mau pemberangkatan ke Wisma Atlet, memang ada 7 orang yang istilahnya bersembunyi lah di dalam rumah, mengunci dan tidak mau keluar gitu. Nah artinya kita sudah upayakan menghimbau dan menunjuk, memang ada sudah beberapa yang ingin ke Wisma Atlet, kita tinggal menunggu dijemput, dan memang tinggal 1 warga yang kemarin saya konfirmasi ke Pak RW, itu memang sudah keluar dari wilayah DKI ya, dia menuju ke Serang Banten. Itu pulang kampung artinya gitu? Ya, dia memilih untuk isolasi mandiri di rumah di kampung. Sebelumnya 7 warga positif corona diduga kabur dari daerah Wijaya Kusuma, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Mereka merupakan bagian dari 29 warga yang dinyatakan positif seusai menghadiri tahlilan. Polisi dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pun sempat mencari 7 warga yang kabur seusai dinyatakan positif corona. Kini 19 orang warga tengah menjalani perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Wisma Atlet, 1 orang di Rumah Sakit Pelni, dan 1 orang di RSUD Cengkareng. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Kelurahan Wijaya Kusuma pasca 29 orang positif COVID-19, sudah ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, di Kelurahan Wijaya Kusuma kabarnya ada 2 RT ini dibatasi sampai aksesnya ini ditutup. Nah, bagaimana lalu kondisinya kini? Mekanisme pembatasan untuk warga di sana yang keluar masuk seperti apa? Ya, selamat siang Paskali dan juga saudara. Betul, ada pembatasan yang kemudian dilakukan di kawasan RW 5, tepatnya di RT 01 dan juga RT 02. Karena sebelumnya memang ditemukan ada 29 warga dari RW 05, tepatnya RT 01 dan juga 02 yang dinyatakan positif. Tadi kami pantau memang di area depan yang sebelumnya kami sempat berbincang, ini ada 5 akses yang sebetulnya bisa diakses oleh masyarakat ataupun warga sekitar. Ini kemudian hanya dibuka 1 pintu saja, dan itu pun ada beberapa protokol kesehatan yang harus dilalui sebelumnya. Pertama adalah cuci tangan, kemudian yang kedua adalah menggunakan masker dan juga dicek suhunya terlebih dahulu. Tetapi tadi juga kami lihat ada kemudian upaya untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan oleh dinas atau petugas pemadam dari Jakarta Barat yang melakukan penyemprotan di beberapa titik di kawasan RT 01 dan juga RT 02. Nah, sekarang saya akan coba mengklarifikasi lagi apakah kemudian ini merupakan salah satu upaya atau antisipasi untuk menghindari penyebaran COVID-19. Sudah ada bersama saya Ibu Novi Indira. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ibu, kalau boleh dibagi kepada penonton Kompas TV, Bu. Tadi kami lihat ada proses penyemprotan cairan disinfektan. Nah, ini apakah salah satu antisipasi yang kemudian dilakukan setelah ada 29 orang warga yang dinyatakan positif di kawasan ini, Bu? Ya, sebenarnya untuk protokol kesehatan yang tadi Mbak sudah ceritakan di awal, serta penyemprotan disinfektan selalu kita lakukan rutin sebenarnya. Tetapi karena kemarin ada kasus, kita beberapa hari yang lalu kita setiap hari dilakukan penyemprotan disinfektan, khususnya RT 1 dan RT 2. Untuk hari ini menyebar ke semua RT kita semprot disinfektan. Jadi di wilayah RW 05 ini kita memiliki 9 RT dan itu kita semprot disinfektan semua. Nah, Bu, kalau update terkini, Bu, dari kemudian isolasi, ada beberapa warga yang kemudian diisolasi. Ini update-nya seperti apa? Apakah sudah ada informasi lebih lanjut kepada pemerintah setempat begitu terkait dengan kondisinya? Sudah baik-baik saja atau seperti apa, Bu? Ya, untuk keluarga kami yang di Wisma Atlet, kita komunikasi terus sampai dengan pagi ini juga kita aktif berkomunikasi dengan di sana. Kondisi di sana alhamdulillah semua warga dalam kondisi baik, tidak menunjukkan gejala apapun ataupun menurun kondisinya, tidak, semuanya di sana sehat dan keadaan kondisi baik. Terutama juga warga-warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah juga sama, kondisinya masih dalam keadaan baik dan sehat.
Kalau kita bicara soal isolasi, ini pasti kaitannya mereka tidak boleh kemudian banyak berinteraksi, harus berada di rumah aja. Apa kemudian ada bantuan berupa makanan misalnya atau suplai kebutuhan-kebutuhan bahan pokok dari misalnya dari kelurahan ataupun dari RT RW untuk warga-warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah, Bu? Ya, betul. Begitu hari kemarin Rabu kita evakuasi warga ke Wisma Atlet, sorenya kita langsung drop kebutuhan bahan pokok kepada 29 keluarga yang dinyatakan positif COVID-19. Oke, berarti artinya untuk yang isolasi di rumah pun juga yang di Wisma Atlet ini sudah ada bantuan begitu ya Bu ya? Nah Ibu, kalau tadi berbicara ada satu kemudian warga yang katanya sudah kemudian keluar kota karena tidak mau diisolasi di Wisma Atlet dan lain sebagainya. Berbicara soal ini, edukasi kepada masyarakat ini sebenarnya prosesnya seperti apa Bu, mekanisme yang sudah diterapkan di kawasan Ibu? Untuk di wilayah RW 05 khususnya ya, setelah kejadian kemarin kita memang akhirnya menghimbau gitu kan kepada warga semuanya. Artinya untuk penanganan COVID ini boleh sebenarnya memang dilakukan isolasi mandiri di rumah. Akan tetapi tempat atau rumah itu memang betul-betul bisa diterapkan protokol kesehatan untuk mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi tidak boleh berinteraksi di luar, tapi di dalam lingkungan rumahnya itu pun sendiri harus bisa menerapkan protokol kesehatan untuk isolasi mandiri. Oke, berarti artinya komunikasi itu sudah dijalin dengan masyarakat. Nah, berbicara soal tahlilan nih Bu, ada kemudian informasi yang simpang siur, apakah kemudian ini memang semuanya ini ke-29-nya adalah bagian dari tahlilan itu, atau sejauh ini tracing-trackingnya seperti apa sih Bu? Saya akan sedikit cerita ya kronologisnya. Dari awal kita mendapatkan informasi dari tim Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan bahwa ada salah satu warga di RT 02 RW 05 yang dibawa ke layanan IGD karena mengalami sesak nafas. Kemudian dilakukan tes swab, akhirnya hasilnya adalah positif. Ya. Siapapun orang yang dinyatakan dia terpapar COVID-19 pasti akan dilakukan tracing, yaitu dengan siapa kontak dekatnya beberapa hari, kemudian dia melakukan pemergian kemana saja gitu. Nah, akhirnya dia bercerita bahwa memang betul ada interaksi kontak dengan beberapa orang karena memang dia sedang berduka, ayahnya meninggal, jadi ada beberapa tetangga yang mendoakan dan datang gitu. Setelah itu dilakukan tes swab tanggal 17 Juli kemarin, ya artinya itu seluruh warga secara random di wilayah RT 1 dan 2. Jadi artinya 29 ini tidak semuanya yang hadir di tahlilan gitu. Jadi yang ikut tes swab 94, yang dinyatakan positif 29. Oke. Dan itu juga sudah dipastikan bukan dari jenazah yang kemudian saat itu sedang dilakukan tahlilan itu ya Bu ya? Oh, bukan. Nah, Bu, berbicara soal tracing tracking, sejauh ini apakah kemudian sudah ada penyemprotan disinfektan? Apakah ada rencana untuk kemudian rapid test atau swab test kepada warga-warga yang lain? Karena ini kan baru RT 1 dan RT 2 saja. Di bawah RW 5 ini masih ada beberapa RT, apakah nanti akan dilakukan tes serupa? Kalau untuk penyemprotan disinfektan sudah kita lakukan dari memang sejak ada masa PSBB kita memang rutin, tapi ini lebih dikhususkan sehari sekali gitu selama ini itu. Kemudian untuk terkait dengan tracing 29 ini memang ya, jadi begitu 29 dinyatakan positif COVID, itu tracing yang terdekat dengan kontak dekat dengan yang bersangkutan pasti sudah dilakukan oleh tim kesehatan Puskesmas. Apakah nanti akan dilakukan tes swab lagi atau bagaimana, itu kita menunggu informasi dari tim kesehatan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Kalau di wilayah kita siap. Oke. Terakhir nih Bu, terkait dengan pengawasan, sejumlah peraturan sudah dibentuk, tapi kalau pengawasannya masih bolong-bolong, biasanya masyarakat masih ada yang bandel atau ada yang takut-takut, akhirnya malah tidak menjalankan protokol kesehatan. Ada sanksi mungkin atau teguran keras misalnya jika ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan? Untuk yang pertama tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri ya. Artinya kita meminta dukungan semua pihak ya, aparat RT, RW, kemudian dari LMK, FKDM dan seluruh warga untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Terkait dengan dasar hukumnya untuk pengenaan sanksi ada ya, Pergub nomor 51 tahun 2020 bahwa seluruh warga yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker bisa dikenakan sanksi. Sanksinya itu apa saja? Yang pertama adalah denda administrasi setinggi-tingginya 250.000 atau sanksi sosial yaitu berupa mereka melakukan pekerjaan sosial dengan menyapu, membersihkan sarana prasarana umum.
Oke, baik. Terima kasih Ibu, informasi yang sangat lengkap sekali untuk Kompas TV dan juga terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Tadi sudah disampaikan ada sejumlah upaya yang kemudian dilakukan. Tetapi yang jadi poin utamanya adalah Paskalis dan juga saudara, kebijaksanaan dan juga kesadaran dari masyarakat ini harus ditingkatkan. Karena kalau kita tarik sedikit ke belakang, beberapa hari yang lalu DKI Jakarta ini kembali naik. Angka penyebaran COVID-19 kembali pecah rekor. Artinya tidak bisa hanya kemudian dalam satu sisi pemerintah ini mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan bantuan-bantuan, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan, tidak takut untuk melakukan tes, baik itu rapid ataupun tes swab, ini juga perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat supaya penyebaran COVID-19 ini bisa kemudian dihentikan ataupun dikurangi penyebarannya. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Melaporkan langsung dari kawasan Grogol, Jakarta Barat, Niputu Trisnanda. Terima kasih.